Nah, karena di kampung saya dulu itu masih ada ya, simbah-simbah itu perempuan itu mempunyai ilmu cocak ijo. Itu memang sampai tua, orangnya sampai tua itu tidak ninggal-ninggal. Lah meninggalnya itu susah. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan daun kelor dari sisi mistik dan juga dari sisi supranatural. Sejak zaman dulu, daun kelor ini sering dikatakan sebagai tanaman ajaib. Jadi tumbuhan kelor ini termasuk tanaman ajaib. Kenapa bisa dikatakan semacam itu? Karena daun kelor terutama, padahal ini sebenarnya tidak hanya daunnya saja. Tumbuhan kelor ini dari galeh kelor, dari batangnya, kemudian dari daunnya. Nah, ini kita bahas yang dari daunnya. Kalau dari sisi medis atau ilmu pengobatan, ilmu kesehatan, daun kelor ini juga mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Bisa digunakan untuk bobok wajah, apa itu namanya itu. Nah, itu bisa awet muda karena vitamin E-nya juga banyak. Dibuat teh untuk kesehatan, juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit organ dalam, ya. Membersihkan paru-paru juga bisa, menetralkan kolesterol juga bisa. Ini kalau medis. Nanti biar urusannya dokter nih yang menjelaskan secara detail untuk urusan medis. Nah, kita bahas yang dari sisi mistiknya, atau magisnya, atau dari sisi supranatural. Dari zaman dahulu sudah dipercaya bahwa daun kelor ini termasuk daun yang sangat ampuh untuk dunia supranatural. Keistimewaan yang pertama, daun kelor ini bisa menangkal yang namanya ilmu hitam. Makanya simbah-simbah kita dulu, mungkin yang simbahnya masih hidup ya, tanya-tanya saja sama simbah-simbah panjenengan. Ini biasanya kalau di atas pintu dulu itu sering diberi daun kelor ya, kering gitu loh, ditaruh di atas pintu. Itu untuk tolak balak, penangkal ilmu hitam. Jadi untuk menangkal santet, sihir, tenung, teluh, jengges, nah semacam itu. Itu bisa, guna-guna itu bisa. Ini keistimewaan dari sisi mistiknya dan juga sisi gaibnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk melunturkan susuk. Nah, ada sampai saat ini juga banyak yang menggunakan susuk untuk pemikat, untuk pengasian, itu banyak. Dan ada jenis-jenis susuk tertentu yang pasang susuk ya untuk kecantikan atau pemikat, agar ganteng segala macam ya, biar auranya terbuka, itu ada. Itu bisa juga dilunturkan dengan cara atau dinetralkan dengan cara daun kelor ini, makan daun kelor. Entah itu yang di jus atau bisa yang digunakan untuk sayur, itu juga bisa netral. Ini yang tertentu, tapi susuk-susuk tertentu. Kemudian keistimewaan yang lain, daun kelor ini biasanya untuk menetralkan ilmu kebal
atau kanuragan atau kejadukan. Saat ini masih ada yang menggunakan ilmu hitam supaya tidak tembus untuk ditembak, ada. Jadi jangan salah, sampai zaman sekarang ini, saat ini masih ada semacam itu, banyak. Jadi laku tirakat tertentu ya, supaya mendapatkan ilmu kekebalan, itu ada. Nah, salah satunya itu bisa dinetralkan dengan daun kelor. Beberapa tahun yang lalu juga ada peristiwa semacam ini. Ada seorang perampok ya, ditembak itu tidak mempan, dibacok tidak mempan. Akhirnya apa? Hanya menggunakan pohon kelor, ranting kelor, masih ada daunnya, hanya disabet gitu saja ya. Akhirnya apa? Lumpuh orangnya. Nah, ini salah satu kehebatan dan keistimewaan daun kelor untuk menetralkan ilmu hitam yang jenis kekebalan. Kemudian keistimewaan yang lain untuk daun kelor ini itu juga bisa digunakan untuk menetralkan orang yang matinya susah. Tetapi mati susah ini karena mempunyai ilmu tertentu. Jadi ada perjanjian dengan makhluk halus tertentu ya, dengan mengembun ilmu ini tadi. Akhirnya apa? Meninggalnya susah. Ini yang ilmu hitam biasanya. Banyak yang namanya ilmu semacam cocak ijo. Nah, karena di kampung saya dulu itu masih ada ya, simbah-simbah itu, perempuan itu mempunyai ilmu cocak ijo. Itu memang sampai tua orangnya, sampai tua itu tidak ninggal-ninggal. Lah meninggalnya itu susah. Setelah diminumi dengan air yang ada daun kelornya, ya, rendaman daun kelor, itu akhirnya langsung meninggal. Jadi itu bisa menetralkan orang yang matinya susah karena ilmu hitam itu tadi. Itu bisa dengan daun kelor. Ada juga yang ditambah dengan doa-doa tertentu, ada. Kemudian keistimewaan yang lain atau kegunaan atau manfaat yang lain dari daun kelor untuk sisi supranatural ya, atau dunia mistik, dunia magis, ini juga bisa digunakan untuk menetralkan atau mengusir makhluk halus. Contohnya begini, ada orang kesurupan ya, itu bisa menggunakan media daun kelor dengan doa tertentu agar orang yang kesurupan tadi itu bisa sembuh. Jadi banyak sebenarnya ya untuk bisa menyembuhkan orang yang kerasukan, terutama makhluk halus. Itu ada beberapa cara. Ada yang menggunakan sapu lidi kawak, sapu kawak ya. Sodoaren itu juga bisa. Kemudian menggunakan daun kelor ini juga bisa. Nah, ini ada doa-doa tertentu. Biasanya digunakan untuk bobok bisa, atau dipukulkan rantingnya bersama daunnya ke orang yang kesurupan. Ini juga bisa. Jadi bisa untuk mengusir makhluk halus yang menyurupi orang tertentu. Nah, ini salah satu keistimewaan dan kedahsyatan daripada daun. Kemudian kegunaan yang lain daripada daun kelor, keistimewaan secara magis, ini juga bisa digunakan untuk menetralkan tanah-tanah sing wingit atau tanah sangar, atau kalau di Jawa itu lemah gatel. Jadi kalau ada lemah gatel yang sering dihuni oleh makhluk halus ya, supaya orang yang menghuni tempat tersebut itu tidak kerasan, ini juga bisa dinetralkan dengan daun kelor. Nah, ini lebih bagus lagi kalau tempat tersebut itu ditanami pohon kelor. Makanya tidak heran bahwa pohon kelor ini termasuk pohon ajaib. Secara mistiknya juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Secara medis atau dunia kesehatan ini juga mempunyai manfaat dan kegunaan yang luar biasa.
Makanya kalau orang-orang kuno dulu di pekarangan rumahnya itu tidak lepas dari menanam pohon kelor. Dan ini memang sangat luar biasa. Setelah diteliti zaman modern sekarang, ini juga mempunyai manfaat-manfaat secara medis yang luar biasa. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai keistimewaan daun kelor dilihat dari sisi mistik dan juga supranatural. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi